Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya berdoa dan saya percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan senantiasa membimbing kita setiap hari, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang sudah kita lalui di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita beri waktu, kita beri dengan penuh sukacita waktu ini untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ingin ajak saudara untuk mengangkat satu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta dia selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya.
Haleluya, glory, 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 glory. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh, ku cinta selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, terimalah menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan selanjutnya kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari Engkau berkati setiap firman yang akan kami dengar, sehingga firman Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, di dalam ibadah ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian
melihat beberapa ayat dari surat 1 Petrus. Pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kudus, cara hidup berkemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan iman Kristen kita itu sudah sangat jelas bahwa Allah memanggil kita untuk masuk kepada sebuah kehidupan yang memiliki tujuan yang baik, tujuan yang jelas. Baik itu tujuan yang berkaitan dengan masa depan, di mana kita hidup bersama dengan Allah, maupun di dalam cara bagaimana kita mencapai tujuan itu, khususnya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Pernyataan itu jelas disampaikan di dalam bagian awal surat-surat Petrus ini, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saudara bisa membaca di situ, kita menemukan bahwa oleh pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus dan rahmat Allah yang besar telah melahirkan kita kembali, dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Jadi ada sebuah tujuan kehidupan yang jelas disampaikan di dalam ayat 3, bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian untuk masuk kepada sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, ini tujuan yang Allah mau berikan kepada kita, agar di dalam ayat 4 dikatakan menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini pengharapan yang Tuhan mau berikan. Namun dikatakan, di dalam proses mencapai tujuan itu, Allah juga memelihara kita di dalam kekuatannya melalui iman, sementara dikatakan kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia itu dinyatakan pada zaman akhir. Jadi tujuan hidup kita itu sudah jelas, saudara, sebagai orang percaya, untuk mencapai sebuah kualitas kehidupan yang berpengharapan. Puji Tuhan. Sebuah kualitas kehidupan yang memiliki berkat di sorga, yang tidak dapat dirusak oleh apapun, tidak dapat dicemari oleh apapun. Dan ketika kita berjalan menuju kepada akhir kehidupan itu, kita pun senantiasa dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, saudara, namun persoalan yang kemudian menjadi pokok pikiran utama dari surat Petrus ini adalah sebuah kehidupan yang memang selalu berubah. Di dalam surat Petrus, orang percaya digambarkan sebagai orang yang merantau, ada di dalam sebuah perantauan. Nah, biasanya kondisi kehidupan di perantauan, di tempat yang baru itu selalu berubah. Nah, kondisi kehidupan yang selalu berubah ini, yang selalu punya keunikannya sendiri, tentu akan selalu menantang kehidupan orang-orang percaya. Ada sesuatu yang baru, dan di balik sesuatu yang baru itu selalu ada tantangan.
Ya, setiap kehidupan yang baru itu selalu melahirkan tantangan. Perubahan-perubahan hidup itu selalu berpotensi dapat mengubah kehidupan kita. Tantangan-tantangan itu punya potensi untuk dapat mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah gaya hidup kita, bahkan merusak, menjatuhkan panggilan atau tujuan utama kehidupan orang percaya. Ini potensi yang ada di balik semua perubahan-perubahan kehidupan. Ya, ada tantangan itu yang berpotensi dan dapat merusak, bahkan kemudian menjatuhkan kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan itu, entah itu disebabkan oleh kenyamanan atau disebabkan oleh kesulitan yang ditimbulkan, akan selalu ada godaan yang dapat tadi dikatakan merusak kehidupan kita melalui kekuatan yang disebut dengan hawa nafsu. Di dalam Alkitab, surat Petrus ayat 13-16 ini dijelaskan bahwa ada kekuatan lain yang dapat merusak kehidupan orang percaya di balik semua tantangan-tantangan dan potensi-potensi kehidupan yang selalu berubah itu. Tadi saya katakan entah itu dalam bentuk kenyamanan atau di dalam bentuk kesulitan. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang, tentu tantangan kehidupan itu berupa kesulitan, pergumulan, pandemik, sakit penyakit, perubahan-perubahan sosial, ya, bahkan perubahan-perubahan di dalam seluruh aspek kehidupan kita yang kemudian membuat segalanya menjadi sulit. Saudara, tantangan kesulitan yang kita hadapi hari ini, sulitnya kemudian untuk mendapatkan penghasilan, sulitnya untuk mencari kerja, sulitnya untuk mencukupkan setiap kebutuhan, itu dapat menggoda kehidupan kita untuk menyimpang, untuk mengambil jalan pintas, membuat kita mudah sekali untuk marah, membuat kita dapat menjadi orang yang sangat emosional. Saudara bisa melihat berbagai kejadian-kejadian, berbagai tindak kejahatan, kriminalitas yang terjadi hari-hari ini akibat sulitnya hidup ini, akibat kesulitan yang dihadapi. Saudara, di dalam seluruh pergumulan ini, hawa nafsu selalu mengambil kesempatan. Ya, keinginan-keinginan kemanusiaan kita itu yang sebenarnya netral dapat tercemari dan kemudian mengambil celah untuk dapat merusak kehidupan kita, sehingga pada akhirnya membuat kita ada di dalam sebuah tindakan-tindakan bodoh, sehingga keputusan-keputusan hidup kita itu dapat merusak. Itu yang diungkapkan di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 14 ini, di mana ada nasihat yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus agar kita tidak menuruti hawa nafsu yang dulu menguasai kita pada waktu kebodohan, pada waktu kita belum menerima Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam yang lama, hidup yang lama. Namun potensi itu masih ada sampai sekarang. Potensi itu masih ada di dalam hidup kita sampai kapanpun di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Sehingga kemudian oleh karena potensi itu masih ada, Petrus mengingatkan hal itu. Petrus memberitahu hal itu. Petrus kemudian ingin menyampaikan itu kepada jemaat. Hati-hati loh. Jangan sampai kamu kemudian mengikuti, kamu menuruti hawa nafsu kebodohan itu. Karena hawa nafsu melahirkan perilaku kebodohan. Makanya zaman di mana kita belum percaya Tuhan, zaman di mana kejahatan masih sering kita lakukan, zaman di mana kita belum memiliki iman kepada Kristus, disebut sebagai masa-masa kebodohan, zaman kebodohan. Karena seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bodoh, yang merusak, yang menghancurkan, dan merampas seluruh masa depan kita. Saudara, inilah yang kemudian terjadi di dalam setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi itu. Di dalamnya selalu ada potensi yang membahayakan, karena hawa nafsu kita dipancing, hawa nafsu kita diajak
untuk melahirkan perilaku-perilaku kebodohan. Kesadaran ini, saudara, yang kemudian membuat Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang sedang berada di tengah-tengah situasi baru, situasi perantauan, agar mereka itu dapat dengan sungguh memperhatikan kehidupan mereka, memperhatikan tantangan zaman, dan menjaga baik-baik kehidupan mereka, agar potensi-potensi buruk dari sebuah tantangan kehidupan yang baru tidak merusak, tidak menghancurkan, tidak menghilangkan tujuan kehidupan Allah yang telah dibangun di dalam karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, hal penting yang kemudian diingatkan oleh Rasul Petrus, bagaimana mereka mampu menjaga tujuan kehidupan itu tetap ada di dalam hidup mereka, adalah dengan cara hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan kepada firman Allah pada akhirnya membawa hidup manusia kepada apa yang disebut dengan kekudusan. Jadi saudara, kekudusan itu bukan sekedar style pembeda yang hanya ditunjuk dalam perilaku-perilaku kehidupan kita di ruang publik, agar kemudian nanti orang melihat kita kelihatan sebagai orang yang baik, orang yang alim, orang yang baik, yang cukup bisa menjadi contoh. Kita dapat membangun harga diri kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang baik-baik saja, walaupun sebenarnya di dalamnya penuh dengan kejahatan. Nah saudara, kekudusan itu bukan sekedar style yang membedakan saya dengan orang lain, yang membuat saya ini punya eksistensi tertentu, yang membuat saya punya identitas tertentu yang berbeda dengan orang lain. Walaupun memang kekudusan punya arti seperti itu, tetapi saudara, hal terpenting dari kekudusan itu di dalam ayat yang kita baca ini menolong kita tidak jatuh kepada kebodohan dan kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh tantangan-tantangan kehidupan yang baru, seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Pandemi ini yang kemudian melahirkan sesuatu yang baru, membuat kita perlu belajar, dan akibatnya banyak hal yang terkendala, banyak hal yang kemudian terhambat oleh karena perubahan-perubahan situasi ini. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita dengan baik-baik, saudara, maka godaan untuk tadi itu, ingin cepat, godaan ini ingin meraih segala sesuatu dengan cepat, membuat kita dapat jatuh di dalam berbagai perilaku kebodohan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa ada hal penting, bagaimana kemudian tujuan kehidupan Allah yang telah memanggil kita untuk sebuah kehidupan yang penuh pengharapan dapat terjaga, yaitu dengan membangun style kekudusan atau menjaga kekudusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu dapat kita lakukan? Bagaimana kita dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang kudus? Sebagaimana nasihat firman Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan Petrus di dalam ayat ini yang perlu kemudian menjadi renungan bagi kita. Menghadapi setiap tantangan perubahan, menghadapi setiap hidup yang berubah, menghadapi setiap berbagai potensi yang dapat merusak, menjatuhkan kehidupan kita orang-orang percaya. Yang pertama adalah apa yang disampaikan dalam ayat 13 ini, yaitu siapkanlah akal budimu. Hal pertama yang ingin diajarkan oleh Rasul Petrus agar kita senantiasa bisa taat, bisa membangun suatu kualitas kehidupan, tidak terjerat kepada kebodohan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, adalah siapkan akal budi. Nah, kata akal budi dari kata dianoias ini, saudara, dari kata yang akar katanya itu dia dan nous, ya, menunjukkan adanya sebuah proses perenungan,
proses di mana seseorang itu mempersiapkan dengan dalam hal-hal penting, ya, di dalam kehidupannya melalui kerja akal budi. Karena akal budi itu adalah sebuah kekuatan prokreatif yang perlu ada di dalam diri seseorang. Di dalam akal budi itu, di situ ada pertimbangan moral, pertimbangan rohani. Petrus katakan, siapkan akal budimu. Ibarat seperti orang yang mau bekerja, ya ayo kamu siapkan perlengkapan terpenting dalam kehidupanmu. Jadi kata dianoia atau dianoias ini, saudara, yang berasal dari kata dia dan nous, tadi pikiran akal budi ini adalah kekuatan utama di dalam diri manusia yang bisa nanti menimbang mana hal-hal yang bersifat moral, mana hal-hal yang bersifat rohani, mana yang tidak, mana yang merupakan tindakan kebodohan. Akal budi ini perlu, akal budi ini penting. Dan Petrus katakan, siapkan akal budimu. Siapkan akal budimu, siapkan perangkat terpenting dalam kehidupanmu. Kalau di dalam tubuh kita ini ada pinggang yang kemudian menjadi pusat dari gerak tubuh kita, ya, kemana kita dapat bergerak. Nah, kata-kata yang ada di dalam ayat firman Tuhan ini secara harfiah menghubungkan kata akal budi ini dengan pinggang itu, ya, yang menjadi pusat untuk segala sesuatunya dapat dilakukan. Pusat di mana segala sesuatunya nanti bergantung. Nah, akal budi kita ini adalah pusat dari segala-galanya. Dan ini perlu disiapkan dengan baik-baik. Kita bisa mempertimbangkan sesuatu ini baik atau tidak baik kalau akal budinya ini disiapkan. Kalau akal budinya ini sungguh-sungguh dibangun. Kalau akal budinya ini sungguh-sungguh dicerahkan. Nah, saya ingat pernyataan Rasul Paulus di dalam Roma 12 bahwa pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita sejak awal sampai seluruh proses kehidupan kita itu adalah memperbarui akal budi. Itu dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya, bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita terus mengalami apa yang disebut dengan pembaruan budi. Mengapa pembaruan budi harus terus terjadi? Mengapa pembaruan pikiran ini harus terjadi? Karena disitulah sentralnya. Disitulah pusatnya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan akal budi kita, saudara, maka kita akan terjebak kepada kebodohan-kebodohan. Hawa nafsu yang mengambil kesempatan, mengambil peran di dalam hidup kita. Evitumia itu yang kemudian mendorong kita melahirkan tindakan-tindakan kebodohan yang pada akhirnya merusak kehidupan kita. Makanya hawa nafsu itu ketika dia tidak dapat dikendalikan, merusak segalanya. Orang baru mikir setelah terjadi. Orang baru kemudian melihat dampaknya setelah terjadi. Aduh, kenapa harus seperti ini? Tadi gitu, karena hawa nafsu mengambil celah. Mengapa dia bisa mengambil celah? Akal budi tidak berperan. Mengapa akal budi tidak berperan? Karena dia tidak diperbaharui dari hari ke hari. Kualitasnya mandek. Kualitasnya mandek. Nah, ketika akal budi mandek, tidak disiapkan, hawa nafsu masuk. Kita perlu mempersiapkan akal budi. Procreative power ini. Kekuatan di mana segala sesuatunya itu nanti dimunculkan, lahir, perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh menghadapi tantangan zaman. Nah, sumber utama bagaimana pembaruan akal budi itu terjadi adalah ketika hidup kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita mau senantiasa menyandarkan hidup kita pada firman Allah, dan kita memiliki sebuah kemauan untuk terus belajar melihat hidup yang kita hadapi itu. Siapkan akal budimu menghadapi potensi tantangan yang begitu berat, yang sewaktu-waktu dapat merusak,
kehidupan kita. Siapkan akal budimu. Ya. Minta untuk Tuhan terus memperbarui itu. Siapkan keinginan untuk terus belajar, mempersiapkan, menata, ya. Mulai melatih setiap akal budi kita terus dari hari ke hari. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Disitulah kekuatan kita, agar kemudian hidup kita mampu siap menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah dan berpotensi untuk merusak kehidupan kita. Itu yang pertama dikatakan, siapkan akal budimu. Lalu yang kedua, saudara, sebagaimana disampaikan di dalam ayat yang ke-13 itu, waspadalah dengan penuh. Ya, waspada. Setelah kita mempersiapkan akal budi, yang kedua Alkitab katakan, hendaklah kita memiliki kewaspadaan. Kita memiliki sebuah kesadaran. Secara harafiah ayat ini bisa diterjemahkan seperti, jangan seperti orang mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar. Tapi hendaklah engkau waspada. Hendaklah engkau berjaga-jaga. Hendaklah engkau memiliki kesadaran. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan yang berkaitan dengan bagaimana sikap sadar. Simbol-simbol perlambangan, metafora, perumpamaan, seperti perempuan 5 darah yang bodoh. Ya. Bahkan nasihat Tuhan Yesus sebelum ia naik ke atas kayu salib di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoalah. Merupakan sebuah hal-hal yang menunjukkan bahwa persoalan kewaspadaan ini penting. Ini persoalan tentang perhatian. Ya, persoalan tentang perhatian. Persoalan tentang bagaimana kita berjaga. Karena ada potensi yang bisa menyelinap masuk tanpa kita sadari dalam diri kita. Ya. Ada potensi yang dapat kemudian tiba-tiba merusak dan mengganggu kerja pikiran kita, mengganggu kerja akal budi kita, merusak hati kita. Kita perlu waspada dengan situasi-situasi. Kita perlu waspada dengan keadaan hari ini. Kita waspada dengan media, kita waspada dengan keadaan, kita waspada dengan situasi, kita waspada juga dengan hal-hal yang berpotensi untuk membuat diri kita terlena, hal-hal yang berpotensi untuk membuat kita mudah terpancing secara emosi, yang kemudian membuat kita kehilangan kesadaran, sehingga akal budi itu tidak bekerja dengan baik. Kita perlu menjaga hal-hal itu. Mungkin kita tidak mabuk-mabukan, tapi kadang-kadang kita bisa mabuk oleh situasi yang kemudian merusak dan membuat keseimbangan, kestabilan hidup kita terganggu. Kita harus akui itu, dalam situasi seperti ini orang bisa mudah untuk terlena dengan rayuan, terlena dengan informasi yang mungkin tidak tepat, terlena dengan emosi kita, sehingga kemudian ketika emosi lebih diberi ruang, akal budi tidak bekerja, maka yang lahir tindakan-tindakan yang tidak terukur, membuat kemudian kita menjadi salah. Petrus ingatkan, bangun kewaspadaan. Bangun kewaspadaan dengan sungguh-sungguh. Bangun kewaspadaanmu dengan penuh. Jangan terlena. Hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati terhadap situasi yang terjadi, hati-hati juga dengan kecenderungan hawa nafsu dalam diri kita. Jadi dua hal, saudara. Kewaspadaan ini perlu bangun. Kewaspadaan terhadap hal yang datang dari luar, dan kewaspadaan yang kemudian dapat muncul dari dalam, yaitu dari persoalan hawa nafsu kita. Yang tadi itu distimulus, dirangsang oleh hal-hal yang ada di luar. Sehingga kemudian pertimbangan-pertimbangan moral dan rohani yang berasal dari akal budi itu tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan. Kita perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Ini yang kedua, saudara, persoalan kewaspadaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun style kekudusan, menjaga kekudusan di dalam sebuah ketaatan yang melahirkan hal-hal yang baik. Miliki pengharapan secara penuh. Di dalam ayat ini dikatakan seluruhnya secara sempurna pada kasih karunia Allah. Miliki pengharapan pada kasih karunia Allah. Saudara, di dalam hal yang ketiga ini, kita diajak untuk membangun dan mengaktifkan iman kita. Mengaktifkan
daya kreatif iman, kekuatan iman, dan bukan hanya sekedar kepada apa yang terlihat. Nah, ini yang ingin dibangun, saudara. Karena ketika seseorang memiliki pengharapan pada kasih karunia Allah, maka konsistensi di dalam kehidupan orang percaya muncul. Ketekunan itu muncul karena ada iman yang bekerja, yang lahir dari sebuah pengharapan yang penuh. Dalam ayat ini dikatakan seluruhnya pada kasih karunia Allah yang telah memanggil kita dan membawa kita kepada satu tujuan, kehidupan yang penuh pengharapan, di mana segala sesuatu yang merusak, yang mencemari tidak ada lagi. Saudara, Tuhan ingin agar kehidupan kita hari-hari ini membangun kualitas pengharapan yang penuh ini. Di sini iman itu aktif. Saudara, kalau kita hanya melihat apa yang di depan mata kita hanya melihat kenyataan, itu membuat kita menjadi gentar, menjadi takut. Ketika kita melihat segala sesuatunya sudah mulai tidak sesuai dengan hitung-hitungan, tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan apa yang biasa. Saudara biasa punya dapat penghasilan sekian, sekarang tidak seperti itu. Saudara melihat tantangan kehidupan di depan, kok kemudian kesulitan semakin bertambah. Saudara melihat kok kenyataan hidup semakin berat. Saudara melihat potensi-potensi kerusakan kehidupan kok semakin besar. Saudara, kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa gentar menghadapi situasi seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang alamiah. Ini sesuatu yang wajar. Dan ini dapat terjadi dalam diri setiap orang. Petrus pun melihat situasi ini, potensi ini dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sehingga di samping mempersiapkan akal budi, di samping waspada, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan mental kehidupan orang percaya. Bagaimana mental orang percaya itu dapat sungguh-sungguh terbangun. Mereka memiliki sebuah kekuatan untuk tetap konsisten, memiliki kekuatan untuk tetap tekun, memiliki kekuatan untuk tidak gentar menghadapi apa yang dilihat ini. Maka dia perlu membuka mata iman yang bersumber pada pengharapan. Makanya dikatakan milikilah pengharapan pada kasih karunia Allah. Sistem kerja pengharapan itu melewati apa yang terlihat. Sistem kerja dari pengharapan itu melewati apa yang nampak. Maka di dalam surat Ibrani itu dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Di sini sistem kerja iman. Kalau kita mau melihat apa yang terlihat, kalau kita hanya memperhatikan apa yang nampak, setiap hari kita akan dimiliki kegentaran. Ya, kita tidak bisa menolak untuk melihat angka-angka, melihat data-data, melihat kenyataan. Kita tidak bisa menolak, saudara. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan sehingga daya rusak dari intervensi, daya rusak dari apa yang kita lihat itu tidak kemudian menghancurkan, tidak memberi dampak buruk dalam diri kita. Nah, kita perlu imbangi ini. Perlu imbangi. Imbangi dengan cara apa? Dengan pengharapan pada kasih karunia Allah. Kalau mata jasmani ini bekerja, mata iman juga harus bekerja. Jadi jangan pernah lupakan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan persekutuan yang membangun imanmu. Jangan pernah lupakan jam-jam doamu. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan pernah lupakan untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan lupakan untuk memberi hal-hal asupan-asupan rohani dalam diri saudara. Itu penting. Itu penting. Sama seperti saudara makan penting untuk menjaga imunitas tubuhmu. Imunitas imanmu juga penting. Karena kalau imunitas imanmu rusak, maka segalanya menjadi rusak. Tindakanmu tercemar, tindakanmu bisa melahirkan hal-hal yang merusak, yang membuat engkau masuk kembali kepada zaman jahiliyah, zaman kebodohanmu. Mari
Bangun kualitas kehidupan iman. Seluruhnya dikatakan total, sempurna. Dasarkan itu pada kasih karunia Allah. Jangan hanya biarkan ketakutan, kecemasan yang merusak kehidupanmu. Matamu terbuka secara jasmani, maka mata imanmu juga perlu terbuka secara rohani. Itu yang akan menolong kau menyeimbangkan segala sesuatunya. Menyeimbangkan, dapat memberikan kestabilan, sehingga data-data kehidupan kita ini bukan hanya sekedar data dari yang terlihat, ya, dari hitungan mata, dari hitungan fisik, tetapi kekuatan rohani juga memberikan kita keseimbangan. Ketika ada sesuatu yang menakutkan, firman Allah menghiburkan kita. Ketika ada sesuatu yang mencemaskan, hati kita disiapkan bahwa kita percaya tangan Allah senantiasa bekerja. Ketika ada yang membuat kita gentar, kita meyakini janji-janji Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya untuk membuat kita tetap kuat berjalan menghadapi ini. Di samping kemudian membangun kesiapan akal budi dan kewaspadaan. Ini kita perlukan dua hal ini. Tapi ini juga tidak akan bekerja secara maksimal ketika hal ketiga, yaitu pengharapan tidak disiapkan. Karena nanti akal budi kita hanya bermain dalam hitung-hitungan angka saja, ya. Akal budi kita lama-lama dirusak oleh fakta, data yang kita lihat di lapangan, ya. Fakta dari sistem pekerjaan kita, fakta dari kenyataan hidup, fakta dari situasi keadaan hari ini. Lama-lama kemudian merusak. Nah, kalau hati kita ini dirusak, saudara, akal budi kita tadi dibuat seakan-akan tak berdaya, maka disinilah godaan untuk merusak itu muncul. Maka persoalan pengharapan tidak boleh kita lupakan. Jangan pernah lupakan asupan hidup rohanimu. Jangan pernah lupakan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan firman Allah yang bekerja dalam dirimu. Ia akan menolong, memandu engkau agar tujuan ilahi, pengharapan yang Tuhan taruh dalam diri kita tidak hilang. Agar kekuatan kuasanya sementara kita menjalani hidup di dunia ini tetap kita rasakan. Karena kita akan menerima kekuatan pemeliharaan Allah melalui iman. Ya. Mungkin saya perlu kembali jelaskan dan tegaskan ayat yang kelima ini, saudara. Yaitu kamu, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ketika kita ada hidup di dunia ini, ketika kita hidup dan sedang berjalan menuju panggilan, tujuan pengharapan Allah itu, Allah memelihara kita dengan kekuatannya. Nah, ini dapat kita terima, dapat kita akses, menjadi bagian dalam diri kita. Ini tidak punya jalan lain kecuali iman. Melalui iman. Makanya persoalan pengharapan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar di dalam kehidupan di dunia ini. Karena pengharapan melahirkan iman. Dan melalui iman kita menerima akses pemeliharaan Allah itu di tengah tantangan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, inilah 3 hal yang ingin diingatkan Rasul Petrus kepada kita. Bagaimana kita bisa memelihara kekudusan kita. Hidup taat di tengah-tengah tantangan zaman yang selalu berubah dan berpotensi untuk merusak kita. 3 hal tadi disampaikan oleh Rasul Petrus. Pertama, siapkan akal budimu. Yang kedua, hiduplah dalam kewaspadaan. Yang ketiga, milikilah pengharapan secara penuh, sempurna, seluruhnya pada kasih karunia Allah. Di sini iman kita bekerja. Di sini konsistensi akan muncul. Ketekunan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk terus berjalan. Sekalipun tantangannya banyak. Untuk terus melangkah. Sekalipun pergumulan kita belum berhenti. Ketika 3 hal ini bekerja dengan maksimal dalam diri kita, maka kita akan melihat karya Allah. Kita akan melihat terobosan-terobosan terjadi. Kita akan melihat bagaimana jalan-jalan terbuka.
pintu-pintu terbuka untuk menghadirkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Tetap berjalan di dalam kuasa Tuhan. Hidup taat di dalam kekudusan. Karena kekudusan bukan sekedar style, tetapi kekudusan adalah cara hidup untuk berkemenangan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Firman-Nya hari ini meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu bisa menyiapkan cawan anggur di rumah, roti dan anggur, untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, salibnya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, yang sudah mengajar kami untuk membangun hidup yang kudus, mempertahankan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darah Tuhan telah menebus kami, sehingga kami perlu memelihara keselamatan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami dengan membangun sebuah kualitas kekudusan, mempersiapkan akal budi, membuat kami hidup tetap waspada dan memiliki pengharapan seluruhnya di dalam kasih karunia Kristus. Tuhan, pagi ini kami akan memperingati kematian-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan menyucikan kami, agar kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, sehingga kami dapat melihat kekuatan dari Allah, kami dapat merasakan kekuatan Allah, kami diingatkan kembali oleh korban Kristus, sehingga kemudian membuat hidup kami bertumbuh beriman dan senantiasa untuk tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan perubahan yang selalu berpotensi untuk merusak kehidupan kami. Engkau kiranya memberkati kami, dan biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu melahirkan kekuatan, melahirkan sukacita.
kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, dan kami melihat jalan keluar dari Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa buat roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus di tempat kami masing-masing. Engkau yang mentabiskannya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roti dan anggur, tubuh darah Yesus ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti di tangan kananmu. Angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita, makanlah. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita, minumlah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Pagi ini kami dapat beribadah bersama. Pagi ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Pagi ini kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kehidupan kami yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan pagi ini melihat dan menikmati berkat dari Allah. Hamba berdoa bagi setiap hidup jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap hidup keluarga mereka dengan kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik. Engkau memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan. Dan biarkan tangan Tuhan senantiasa tercurah, terkedang atas mereka. Mereka yang sudah berusaha membangun suatu kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau yang akan melihat dan Engkau yang akan mencurahkan karya-Mu. Pemeliharaanmu akan nyata ketika kehidupan anak-anak-Mu membangun sebuah kualitas kehidupan beriman yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamalah setiap kehidupan anak-anak-Mu melalui pekerjaan firman-Mu. Dan biarlah mereka senantiasa dibangun terus untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Engkau senantiasa terus memimpin hidup kami. Dan biarkanlah kami terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan menyertai-Mu, tangan Tuhan memberkati-Mu dan memelihara engkau sampai kapanpun, sampai Ia datang. Maranatha, pada kali yang kedua. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan.